datang ya, sudah mengganggu waktunya bacaan ngomong ini. Ini dari teman-teman saya untuk silaturahmi yang pertama. Yang kedua ingin kita nimba ilmu kenjenengan terkait ilmu kalam. Terus ya untuk yang pertama itu kita ingin lebih tahu mengenai definisi ilmu kalam, Gus. Gitu. Kalau kita merujuk dari beberapa kutubul mu'tabar atau kitab-kitab besar, ilmu kalam itu adalah ilmu yang dipakai untuk yaitu mempertahankan sebuah keyakinan-keyakinan di dalam agama, di dalam usuluddin, di dalam imaniyah, qalbiyah, di mana ilmu tersebut itu cara mempertahankannya dengan argumentasi yang sifatnya akliyah, ya sifatnya pikiran. Makanya rata-rata orang-orang yang belajar ilmu kalam itu biasanya menggunakan argumentasi secara logis. Itu pendapat baik Imam Ibnu Khaldun, Imam Ibnu Arabi, Imam Ghazali dan seterusnya. Termasuk yaitu mujtahid fatwa dari mazhab Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi. Berarti memang penting ya ilmu kalam itu. Oh, penting sekali. Ya kan Imam Ibnu Rushd di dalam kitabnya Zubat mengatakan wa awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kali yang harus diyakini dan diketahui oleh seorang manusia itu adalah mempercayai adanya Allah dengan yakin. Makanya ilmu kalam itu ilmu yang pertama kali harus dipelajari menurut Imam Ibnu Rushd. Kemudian Imam Ibrahim Al-Baijuri dalam kitabnya yaitu Tuhfatul di dalam disyarih Tuhfatul Mukhtar ala Jauharit Tauhidnya katakan ayyuhal mubtadi lihat lupa ilman kullu ilmin abdun li ilmil kalam. Maka belum mengatakan pelajarilah semua ilmu tapi ketahuilah tuannya semua ilmu itu adalah ilmu kalam. Tuannya semua ilmu itu adalah ilmu kalam. Tatlubul fikha kaita tusawwuhu semua ahli manzilat al-ahkam. Kemudian dikatakan dalam kitab ini bahwasanya pelajarilah ilmu. Kamu belajar ilmu tujuannya apa? Tahu tentang hukum. Tapi kalau kamu sudah mendapatkan yaitu kalam atau keyakinan, maka semua ilmu itu akan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu banyak sekali, misalnya Imam Abdul Karim Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah juga mengatakan awal ilmu yang pertama kali harus dipelajari dan dimiliki oleh seorang hamba adalah ilmu kalam. Insyaallah. Kalau dalam konteks sekularisasi, bagaimana sih penerapan ilmu kalam itu di bidang ekonomi itu salah satu cabang ilmu dalam Islam yang sangat penting. Bahasa Arabnya adalah iqtisadiyah. Nah, ilmu dalam bidang iqtisadiyah ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Zarqani di dalam kitabnya Syarah Zurqani al-Muwatta menjelaskan kenapa kok Nabi Muhammad itu namanya Muhammad, karena beliau itu menguasai termasuk ilmu yang penting yaitu ilmu tentang iqtisadiyah atau ilmu tentang perekonomian. Maka mempelajari ilmu ekonomi itu penting sekali. Kemudian apa kemudian hubungan ilmu ekonomi dengan ilmu kalam? Ilmu kalam ini adalah ilmu tentang keyakinan. Kita harus yakin bahwasanya kita itu akan diberi, pertama kita harus yakin bahwa kita itu akan diberi yaitu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua di dalam Al-Qur'an dikatakan semua yang melata pasti akan mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kalau kita menikah itu pasti dapat rezeki. Dikatakan iyakunu fuqara ayunimullahu min fadli. Jadi pasti dapat rezeki, pasti mendapatkan kenikmatan. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afa. Riba ini perbuatan yang haram, perbuatan yang bahaya. Kita harus yakin orang kalau riba, kalau melakukan perbuatan itu pasti utangnya tidak akan hilang, tambah banyak adhafa mudha'afa. Nah, solusinya bagaimana? Wattaqullah, dengan kita takut kepada Allah, wattaqunna, dengan kita takut kepada nerakanya Allah, maka la'allakum tuflihun, kamu akan diberi beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu kalam ini penting dalam urusan keyakinan. Contoh begini, solusinya bagaimana kalau kita ingin bisa bayar utang? Di dalam kitab Fathul Bari, di dalam kitab yaitu Badrut Tamam ala Syarhi Bulughil Maram dikatakan bahasanya ta'ajjal li abidin. Kita tuh harus tergesa-gesa dan punya kepinginan kuat untuk bisa bayar utang. Harus bisa bayar utang.
Nah, keyakinan ini adalah salah satu bentuk ilmu. Kalau kita yakin bisa berutang, pasti Allah ngasih jalan. Dan itu ada di dalam hadis sahih, di dalam kitab, yaitu kitab Bulughul Maram yang disyarahi oleh kitab Badrul Tamam. Waman akhir ya ukhira, kalau jenengan menunda-nunda bayar utang dalam urusan ekonomi, ya akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh kecil saja. Lantas ini Gus, ketika kita udah menerapkan ilmu kalam dalam bidang ekonomi, manfaat apa yang akan kita peroleh dari hal tersebut? Yang pertama, kita tidak akan ragu bahwasanya setiap usaha pasti akan ada hasilnya. Mansaru ala darbi wa shalah. Kalau kita punya keyakinan kuat, maka kita nggak akan pernah khawatir. Barang siapa orang yang berjalan sesuai dengan koridor, maka dia hasil. Kalau orang jual beli, pasti dia akan untung, pasti. Selama dia tidak melakukan, yaitu man hosan falaysa minna. Kalau orang melakukan kebohongan, maka dia bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah belajar ilmu kalam, kita tidak akan pernah ragu-ragu untuk melangkah di dalam melakukan sebuah tindakan jual beli. Kita yakin, kita harus tahu bahwasanya setiap perbuatan itu akan ada godaannya. Maka di dalam kitab Tafsir Tabari dikatakan ada iblis yang tugasnya itu membuat manusia agar dia itu melakukan kebohongan di dalam sebuah perniagaan, yaitu iblis jalambur atau iblis sabur. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, kita akan hati-hati. Kita yakin kalau jual beli pasti banyak cobaannya. Nah, kita harus hati-hati di sana. Maka tadi dikatakan belajar ilmu hukum untuk menguatkan ilmu kalam, bukan belajar ilmu kalam untuk menguatkan ilmu hukum, enggak. Tatlubul fikha. Dia pelajarilah fikih dalam rangka menguatkan ilmu kalam. Kita tahu, berarti bagaimana cara kita menghindari iblis sabur jalambur tadi, yaitu dengan cara kita belajar ilmu fikih secara mendalam, sehingga kita akan terhindar daripada iblis-iblis tersebut. Jadi dengan kita belajar ilmu kalam, kita yakin tidak akan pernah tergoda oleh godaan iblis-iblis laknatullah alaih. Kemudian yang ketiga, jika kita belajar ilmu kalam, maka kita tidak akan takut untuk miskin dengan kita telah membaca doa-doa tertentu dari Al-Quran atau dari hadis yang masyhur di dalam hadis yang membicarakan tentang lancarnya rezeki. Contohnya, barang siapa membaca surat Al-Waqiah maka akan faqadistuhniyan, akan dikayakan oleh Allah SWT. Kalau kita memiliki kekuatan ilmu kalam yang kuat, nggak akan khawatir itu, kita sudah baca Waqiah, pasti kita akan jadi orang kaya. Dan pasti itu, karena Allah telah mengatakan ana inda dzanni abdi di dalam sebuah hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita memiliki ilmu kalam yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, pasti akan berhasil. Kalau kita nggak ragu-ragu atau kita meyakini kita miskin. Kalau kita meyakini kita kaya, kita kaya. Maka ilmu kalam penting sekali. Ilmu kalam sangat penting sekali untuk membuat kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segalanya. Maka Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nusun raja'in dawujud zat. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, puncak dari ilmu kalam itu apa sih? Kita itu tidak merasa memiliki apa-apa. Buat tugas kita itu ya bergerak. Keputusan di tangan Allah. Dan bukan hak kita untuk mengharapkan sesuatu yang memang sudah dipastikan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bekerja itu ya pasti dia akan dapat rezeki. Kalau orang itu bersama dengan istri, pasti dia akan hamil. Kalau orang sudah belajar ilmu kalam, mereka tidak akan susah. Kenapa? Mereka tahu semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan juga, misalnya Imam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahasanya tugas manusia itu adalah berikhtiar. Al-insanu bitakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita itu berikhtiar, bekerja, berusaha, bermuamalah, jual beli, melakukan akad. Masalah takdir terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita sesuai dengan syariat Allah, kalimatnya la'allakum tuflihun. La'ala ya. La'ala itu bukan laita. La'ala itu berarti dalam ilmu tafsir berarti ada sebuah harapan kuat untuk pasti tuflihun, menjadi orang yang beruntung, sukses, beruntung dalam berjual beli. Insyaallah.
begitu banyak manfaatnya ketika kita nerapin ilmu kalam. Ya banyak. Ya, mungkin itu Gus dari saya sama teman-teman, dan terima kasih buat ilmunya yang sangat banyak Gus, karena jujur di Febi kita emang perlu pendalaman hal ini. Sangat minim sekali kalau terkait hal-hal yang kayak gini, pendalaman Gus. Mungkin itu Gus. Baik, ada tambahan? Sudah. Syukron atas waktunya Gus yang telah meluangkan waktu untuk teman-teman dan saya bisa untuk menimba ilmu di sini. Ke saya mohon maaf apabila banyak kurangnya, banyak follow up-nya terkait hal ini tadi Gus. Mungkin itu aja Gus dari saya. Syukur, semoga sukses, semoga Amin. berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu.